pintu-pintu masuk jin ke diri manusia itu apakah juga mengikuti lubang yang ada di tubuh kita, misalnya melalui hidung, melalui telinga, mulut, atau langsung ada yang masuk ke hati, ke pori-pori, atau ke aliran darah gitu? Pintu-pintu masuknya itu sebenarnya itu memang bisa lewat lubang, itu bisa, karena lewat lubang itu sebenarnya mirip. Jadi kalau lewat pintu depan gerbang itu kan ada penjagaan. Kalau masuk lewat sini itu kan ada kulit nih. Dia itu agak kesulitan masuk langsung ke kulit. Ini jin ya. Tapi jin dengan spesifikasi khusus ya. Umpamanya jin ini mau masuk ke hati nih. Jin ya. Bukan jin yang disuruh dukun, ini jin. Nah, dia itu kalau mau masuk lewat sini dia kesulitan, dia nabrak kulit. Nah, kesulitannya ini kayak dia punya, manusia itu kan dijaga oleh malaikat tubuhnya, ya kulitnya, ya daging, ya otot, ya tulang, ya hidung, ya mata, ya semuanya kan dijaga ya. Nah, seperti ada sungkannya ceritanya. Tapi sebenarnya itu nggak berlaku sih, saya hanya berpikir itu. Tapi kalau dia itu di depan ada gerbang dijaga banyak, dia lebih gampang itu gini. Gimana kalau kita bisa masuk, nggak ribet ditanyain macam-macam sama itu, tapi kita bisa masuk. Itu ada jalan segini tuh, masuk situ. Nanti langsung ke dalam gedung ini. Banyak sih. Nah, jin itu sama kayak manusia. Cari celahnya. Celahnya masuk ke dalam apa? Hidung. Nah, ini sampai ke paru-paru. Lah kalau dia nembus ini, dia nembus kulit, nembus otot, nembus ini, nah, itu kesulitan. Kecuali jin dengan tipikal dikasih makan, ditambahi kekuatan, ada alatnya, super. Nah itu dia bisa aja. Modalnya banyak lah. Istilahnya kalau di depan itu ada penjagaan, kasih uang. sama juga ya. Mirip lucu juga gitu. Kalau ada pagar besi, kasih kayak besinya. Dia punya alat-alatnya gitu. Jadi selesai darah, jenglot, ya sama. Sebenarnya itu kalau diibaratkan, dianalogikan itu sama. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kalau memang mau benar-benar paham, pikirin. Iya benar. Oh, kadang-kadang dibaca-bacaan itu nggak hilang. Dibacain sekarang tenang, besok kumat lagi, atau seminggu kumat lagi, dia baca-bacain lagi tenang, seminggu kumat lagi, baca-bacain tenang, 3 hari kumat lagi, baca-bacain, 3 hari kumat lagi, baca-bacain, sehari kumat. Akhirnya kan pusing juga, mbok mikir, gitu loh maksudnya. Mbok mikir. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa kok nggak bisa? Padahal udah dibaca-bacain gitu. Yang katanya bacaan tersebut itu ampuh, bisa ngancurin jin gitu. Mikirlah. Jangan kayak orang terus-terusan malah kan gitu. Karena orang itu kan disuruh berpikir oleh Allah Ta'ala di dalam Quran itu ya beruntung. Untung itu ya apa yang dia itu pelajari itu berguna, manfaat dan tidak keluar dari syariat. Kan begitu harusnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Memang level jin itu beda-beda. Level raja itu beda-beda. Seperti itu. Dan bagaimana jin itu bisa moksa, saya juga tidak tahu. Nah, saya belum pernah moksa. memaksa dan moksa. Ditanya moksa, ya saya bisa cerita karena ada teman saya yang ngomong, jadi saya ada ngerti gitu. Dan di kerajaan tertib, dia ngomong, wah saya di kerajaan itu diterima. Mau kerajaan, umpamanya masuk kerajaan, kalau Pak Wan diterima kan. Mau ke kerajaan mana yang batu putih apa namanya? Batu tulis, batu putih sampai anda karena nggak ngerti saja. Batu tulis dia diterima dengan baik. Kerajaan di situ. Kemudian di kerajaan Banten Budawata dia diterima baik. Loh ini, nah inilah sebenarnya. Oh emang benar. Dia di Brawijaya diterima baik. Dia di Belambangan Alas Purwosana diterima baik. Nah, dia bisa cerita, ya biarin aja kehidupan dia begitu. Yang penting itu kan
Kalau menurut saya nggak senggolan aja. Iya. Jangan disatuin. Kalau saya mah dengerin cerita, oh gitu ya sudah. Nah di situ-situlah sebenarnya harus kita paham. Kemudian setelah selesai tadi, waktu salah satu raja tadi itu bisa bergerak, nah dia bertanya itu tadi, kenapa saya dengan ilmu setinggi ini Bisa. diberikan Tuhan itu kok Bisa. iya nggak bisa nggak saya itu kok nggak melihat Berdaya. saya nggak berdaya. Saya mau tanya nih, positif atau negatif? Negatif dong. Boleh. Desi mana? Ya ini ajak hari ini. Nanyanya langsung Desi. Haji, Haji. Alhamdulillah. Besok datang. Ya, inilah. Kangen juga dia deh. Bener. Udah nggak apa-apa ya. Beginilah harusnya tim. Tim circle negatif semua. 13 orang. Nih, jangan juga mengingat nih. Sehat nih. Jadi orang itu harus berpikir. Abi mana Abi? Karena ada juga, mamanya begini nih, ada cerita nih. Kayak temanku itu pernah ketemu sama Ratu Balkis. Ratu Balkis itu kok bisa nemuin ya? Akhirnya kan kita sebagai seorang muslim kan harus mencari cerita Ratu Balkis itu. Memang benar Ratu Balkis itu tidak ada kuburan. Ceritanya itu terputus maksudnya. Ceritanya itu terputus. Pak Haji udah pernah ke sana? Ya sudah pernah, tapi adanya Nabi Sulaiman. Nah, kan Ratu Balkis Belum kawan. nggak ketemu. Emang nggak ada. Nah, Ratu Balkis pun itu menurut sebagian orang yang tahu dari sononya itu hilang. Kalau di Indonesia ini namanya Moksa juga. itu. Berarti moksa itu terjadi tidak hanya di wilayah Indonesia gitu Nusantara ya maksudnya. Ya. Di negara lain juga. Ya, cuma maknanya beda kan. memang Ratu Balkis dulu memang kan termasuk kerajaan penyembah matahari. Normal kalau ibaratnya itu banyak jin yang masuk, menurut saya normal. Saya nggak perlu ngomong jelek lah masalah itu ya. Yang bisa bilang jelek baik itu hanya Allah. Ini kita itu hanya teman-teman biasa aja lah. Kalau bisa ngomong nggak mau ya nggak apa. Ngomong nggak mau ya nggak apa. Belum maksa. Ya Ratu Balkis itu juga ketemu ini. Udah Pak Haji mati aja. masih harta karunnya Nabi Sulaiman ini. Melalui Ratu Balkis ini. Nanti. Terimanya nanti. Sedulur-sedulur beriman dan belajar dari Allah yang menciptakan jin itu kan tetap Allah itu menciptakan sesuatu di dunia itu pasti tidak Sia-sia. tidak sia-sia. Tuh. Kalau kita hanya memaki jin dan hanya memaki itu berarti menganggap yang nyiptain jin itu juga Ma khalaqta hadza batila. jin itu nggak perlu dimaki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah itu aja. Ya, ada orang yang beriman, ada yang enggak. Jangan merasa kita hebat. Alhamdulillah. Ya, matiin Pak Ji.